Hadis keberapa ya? 22. Sekarang 22. 22. Sekarang 22. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala radhiyallahu al-hadis tsani wal 20 ya. Hadis 22. An Abi Abdillah Jabir ibni Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhu. Ini kita mengenal ya sahabat Rasulullah yang disebut sahabat Jabir. Ya. Ini di dalam tasawuf ini ya sangat sering disebut-sebut ya, hadis Jabir tentang Nur Muhammadi itu. Ya. Ini dan Sidna Jabir ini juga salah satu sahabat yang wafat dikubur di Uhud. Ya. Wafat ketika perang Uhud. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, apa pertanyaannya? Ara'aita idza shallaitu al-maktubati wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannata? Qala na'am. Rawahu Muslim. Ya. Jadi ada orang Badu ini anunya yang bertanya, sebetulnya ini orang Badu. Ya, orang Badu itu orang, kan Mekah itu kan jadi kota. Di sekitar Mekah itu kan gunung-gunung dan ada kehidupan di balik gunung itu. Ya, dan di balik gunung itu bukannya gunung pohon-pohonan, itu gersang dan kesonanya padang pasir yang terbuka luas. Dan di situ ada kehidupan orang Badu. Ya, dan Nabi jarang ke sana, gitu. Sahabatlah yang ke sana, atau mereka mendengar maka mereka mendatangi Nabi. Salah satunya ada seorang yang datang kepada Nabi, maka dia bertanya, apa pendapat engkau wahai Nabi ketika aku sholat al-maktubat yang diwajibkan 5 waktu itu, ya. Kemudian aku puasa Ramadan dan aku menghalalkan yang halal, ya. Artinya aku melakukan apa yang aku yakini itu halal. Itu maksudnya ahlaltul halal, bukan hukum halal dihalalkan, bukan, ya. Artinya aku meyakini hukumnya halal, maka aku lakukan. Kalau aku tahu ini halal, maka aku lakukan. Itu wa ahlaltul halal. Wa haramtul haram. Udah haram ya nggak perlu diharamin. Maksudnya aku jauhi, ya. Aku jauhi yang haram dan aku udah nggak nambahin lagi. Apakah aku masuk surga? Naam. Ya, sholat, puasa, jauhin yang haram dan makan yang halal, ya, ambil yang halal saja. Apakah aku masuk surga? Ada cukup tuh. Kan nggak ngapa-ngapain gitu, kan banyak kewajiban, ya. Naam. Nah ini salah satu ya orang yang dapat memasukkan dia ke surga, gitu. Dalam hadis lain ketika orang itu ngeloyor, ya, ketika orang itu pergi, kata Nabi, kalau emang dia benar, dia akan masuk surga. Gitu. Ya berarti ada orang melakukannya kurang benar, kan begitu. Karena begitu dia bertanya, Nabi, iya masuk surga, naam. Udah dia senyum. Udah dah, pamit dah kalau gitu. Pamit. Begitu udah hilang dari pandangan, Nabi bilang kepada sahabat, kalau ucapannya benar, dia akan benar masuk surga. Gitu. Nah ini ringkas hadis ini, ya.
Ada 4 yang paling penting dalam agama itu. Salat, puasa, dan kemudian melakukan apa yang dia yakini yang halal dan menjauhi yang haram. Ya. Maka dia akan masuk surga. Kelihatannya sederhana tuh. Ya, kelihatannya sederhana. Sholat puasa yang lain-lain, orang jika sholatnya benar, ya, kehidupan sosialnya benar. Makanya kata Nabi, kalau emang dia benar, dia masuk surga. Kan ada kita sering ngomong begini, dia ngapain kayak sholat rajin, ya, genengan masih begitu baik kan gitu. Mendingan gua nggak sholat, itu kan ada yang begitu. Ya, dia milih malah nggak sholat. Padahal siapa tahu kita ini banyak dosa, tapi sholat nggak pernah ditinggal, meskipun ya sholatnya ya kata Kiai Jagir, sholat-sholatan dah, gitu. Lumayan kan ada gitu. Malah dia mendingan gua nggak sholat. Ya, tidak. Yang dipertanyakan sebetulnya sholatnya tidak membangun jiwanya. Itu sebetulnya. Ya. Iya, sholatnya tidak. Coba. Kan ayatnya begini, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, saya ingin terang nih. Saya ingin terangkan apa fahsya itu. Innas sholata, sesungguhnya sholat. Ya, tanha, apa tanha? Menyudahi, menghabisi. Ya, tak habis. Apa sifat fahsya? Fahsya ini ada 2, ada perkataan, ada perbuatan. Apa perkataan? Fahsya itu adalah sesuatu yang melampaui batas. Begini kata fahsya ini. Kita rata-rata tinggi orang di kita itu berapa? Rata-rata lah yang paling tinggi berapa? Sebut berapa? 170. Tiba-tiba ada orang tingginya 2,5 meter. Aneh nggak? Kenapa? Karena itu lebih daripada biasa. Nah, orang Arab itu akan menyebut tawil fahish, katanya gitu. Nah, kata fahish itu dipakai di situ. Sesuatu yang berlebihan. Artinya begini. Orang berbuat dosa tidak akan lari. Artinya tidak ada orang yang tidak berbuat dosa. Baik perkataannya, perbuatannya, tetapi jangan berlebihan. Jangan. Nah, sifat berlebihan ini, ya, ini akan habis dibersihkan, dibuang oleh ibadah sholat. Contoh begini, ya, ini ibu-ibu nih yang pas nih ceritanya nih ibu-ibu. Kenapa? Kan pernah saya baca kitab Sayyidatuna Aisyah kan, ketika Nabi datang tetamu tuh, golongan orang Yahudi, ya, orang serombongan orang Yahudi di luar ngomong baik, berunding baik dia. Ntar kita katain ya Nabi, kita tes dia Nabi bukan. Nah, kalau emang Nabi kita disiksa sama Allah, katanya gitu. Kita tes. Pergi ke rumah Nabi. Assalamualaikum. Disamar-samarin, bukan assalamualaikum tapi assam. Assam itu kalau kata kita mah bangsat loh kan gitu. Wail, celaka kamu. Assalamualaikum. Sambil senyum ngomongnya mah assalamualaikum ya Abul Qasim, katanya. Gitu. Nabi jawab waalaikum. Udah. Bininya dari dalam keluar. Bal alaikumussamu wazzamu wassab. Waduh, banyakan dia. Gitu. Kenapa dah? Karena istrinya Nabi dia perempuan. Ya. Keluar. Kata kita mah enak aja lu yang kurang ajar, yang bangsat, yang begitu. Keluar semua itu. Nabi bilang, ya Aisyah, la takuni fahisyah. Keluar Nabi, wahai Aisyah, jangan jadi fahish. Gitu. Udah segitu doang ceritanya itu. Kesonoin lagi udah hilang tuh.
Ya, cuman ngaji sekali doang tuh. Sayyidatuna Aisyah udah hilang tuh, udah nggak Fahisah. Ini mau ngaji tiap minggu masih lebih baik ngomongnya. Berarti itu nggak dapat apa-apa dari ngaji itu. Ya. Yang Nabi mengatakan la takuni fahisyah. Udah hilang, udah seumur hidup. Sayyidatuna Aisyah itu kata fahisyah di situ. Nah, ini sholat menghapus ya, nafsu itu kan ada, tetapi tidak berlebih. Nah, Nabi ketika dihina, ya, Nabi membalasnya di bawahnya, assalamualaikum, waalaikum. Udah, itu akhlak agama. Kalau kita dihina satu, balasnya setengah gitu. Ya, bahkan enggak ngebales. Nah, kalau misalnya kita mendapat kebaikan dari orang, baru di situ balas lebih. Ini mah balasnya kurang. Ya. Orang ngasih 3 mangkok daging sama air sama sayur sama nasi, dikasih beras seliter doang balasannya. Ya, paling nggak sama atau lebih. Itu kalau baik. Kalau buruk di bawahnya. Nah, pribadi ini dibentuk oleh sholat. Nah, kalau orang sholat sama jamaah-jamaahnya dah, ya, nggak berhenti, tetapi ya, fahsh, baik lidahnya atau perbuatannya, maka sholatnya itu kata Nabi, kalau dia emang benar, dia masuk surga. Berarti sholatnya nggak benar. Ya, jelas tanha anil fahsya. Satu lagi, wal mungkar. Apa mungkar itu? Mungkar itu sesuatu yang tidak dikenal asalnya dari agama. Mungkar itu sesuatu yang tidak dikenal. Agama menyebut sesuatu yang kebaikan yang ada dalam agama jadikan tradisi. Yang satu sama lain saling mengenal bahwa itu dari agama. Ini adalah satu apa ya? Satu sistem dalam agama bahwa kebaikan itu jadikan tradisi. Artinya sesuatu yang dibawa oleh agama jadikan tradisi, artinya mengisi semua sektor kehidupanmu. Ya, artinya orang kalau di tempat sholat, di tempat ngaji jadi muslimah, begitu di luar. Nah, makanya orang Islam di Arab, ya. Kalau di Arab itu, kalau orang pakai kerudung, udah kemana juga pakai kerudung. Nah, bagi orang di kita nih, makanya aneh kan. Ada seorang ulama Arab masuk ke masjid umum dekat pasar itu. Begitu dilihat dia kagum, ya Allah, itu jilbab gede-gede banget, mau kena padahal. Masya Allah, putih-putih itu jilbab, waduh, muslimah bener. Begitu dia keluar ngeliatin, lah itu yang keluar dari masjid gundul semua, rambutnya pada dibuka, yang kerja di mall, yang kerja di. Lalu dia cari lagi ke dalam, lah kagak ada. Berarti yang perempuan tadi keluar itu yang tudungnya. Ya. Ya. Nah, kenapa? Karena kita memandang bahwa itu pakaian agama, kalau keluar enggak. Ya, ini juga termasuk yang tidak dibentuk oleh sholat kehidupannya. Ya, kenapa? Karena itu mungkar. Ya, karena itu mungkar. Mungkar itu sesuatu yang tidak dikenal. Lawannya ma'ruf. Kan amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu. Perintah yang ma'ruf apa? Yang kita sama-sama tahu itu asalnya dari Al-Quran dan sudah kita jadikan tradisi dalam kehidupan kita. Itu ma'ruf. Maka dalam bahasa ma'ruf itu al-adah, tradisi. Nah, yang mungkar yang tidak dikenal, ya, dan banyak ya, omongan
ya Allah diganti ya amplop, astagfirullah, astaga naga. Itu haram, hukumnya itu mungkar. Ya. Nah, masa orang segini doang masuk surga? Ya. Yang kedua puasa, apalagi puasa, ya Allah ya. Puasa itu membentuk dua perkara. Ya. Apa? Kebersihan hati dan ikhlas karena Allah. Itu. Karena puasa itu bentuk ibadah yang menunjukkan bersih hatinya dari nafsu dan ikhlas karena Allah. Coba orang puasa nunjukin, bisa nggak kita puasa kita unjukin sama orang? Nggak bisa. Kalau kita sholat kita unjukin, gua sholat tuh, walah, ya pergi apa ke masjid, ke musola, ya tredeng misalnya, wah gua sholat tuh, kan bisa ditunjukin sama orang. Apalagi pergi haji mah, ya apalagi zakat mah, ya ngasih sumbangan ya buat masjid jangan disebut ya nama saya. Ngasih 10 juta jangan sebut nama saya, sebut hamba Allah. Udah disebut hamba Allah, ngomong kemana-mana itu yang tadi hamba Allah itu gua. Tetap kan ada, artinya nafsu itu ada peluang untuk ngunjukin orang. Kalau puasa bisa diunjukin? Lah paling megang perut. Ngapa enak gitu. Ya, nggak ada. Nah, ikhlas itu puasa itu mendidik dia orang yang ikhlas dan bertauhid. Nah, setelah itu dalam kehidupan halal haram itu adalah ya, orang yang menjaga itu betul-betul orang yang dipelihara oleh Allah, wara. Ya pantas masuk surga. Ya. Jangan kita ambil secara zahir, wah gua sholat, gua puasa, gua menghindar yang halal, wah peren dah masuk surga. Makanya kata Nabi, kalau emang dia benar, dia akan masuk surga. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Iya kan.